3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulki Pratama dengan NIM 207240050. Di sini saya akan membuat tugas UAS biokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral. Yang pertama, pendahuluan. Tubuh manusia membutuhkan vitamin dan mineral dan air sebagai komponen penting agar proses metabolisme berjalan dengan normal. Vitamin dan mineral tidak dapat diproduksikan sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Pada zaman sekarang, pola makanan masyarakat sudah banyak berubah, lebih memilih makanan cepat saji yang praktis. Makanan cepat saji minim gizi dan sering mengandung zat pengawet, pemanis buatan, pewarna tekstil, dan MSG. Jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh, penurunan kecerdasan, bahkan penyakit kronis. Oleh karena itu, pemahaman tentang vitamin dan normal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Rumus masalah: bagaimana tanpa nama vitamin dan mineral? Apa saja peran vitamin, mineral, dan air dalam biokimia? Selanjutnya, pengertian vitamin berasal dari kata vita, hidup, amine, senyawa nitrogen. Vitamin adalah senyawa organik bermolekul kecil yang sangat penting untuk kehidupan, berfungsi sebagai faktor koenzim dalam reaksi kimia dan di katalisis enzim, menjaga sistem imun, pertumbuhan, perbaikan jaringan metabolisme energi. Kekurangan vitamin menghambat sebagai proses biokimia dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya, vitamin sebagai antioksidan. Radikal bebas berasal dari metabolisme, oksigen, asap rokok, polusi, sinar UV. Radikal bebas merusakkan DNA, protein, membran sel, lipid tubuh, memicu penuaan dan penyakit. Vitamin C dan E bekerja sebagai antioksidan alami yang menetral radikal bebas. Cukup asupan antioksidan membantu mencegah kanker, penyakit jantung, dan degeneratif lainnya. Selanjutnya, perkelompokan vitamin. Larutan dalam air, vitamin B kompleks dan C tidak disimpan lama, harus dikonsumsi setiap hari. Kelebihan diekskrisikan lewat urin. Larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K disimpan dalam jaringan lemak dan hati. Kelebihan bisa menyebabkan toksik. Selanjutnya, contoh vitamin gangguan. Vitamin A, penglihatan malam, kekurangannya rabun senja. Vitamin B1, metabolisme energi, kekurangannya beri-beri. Vitamin B12, pembentukan DNA dan eritrosit, kekurangannya anemia. Vitamin C, kolagen dan imun, kekurangannya gusi berdarah. Vitamin D, penyerapan kalsium, kekurangannya rakitis dan osteoporosis. Vitamin E, melindungi sel, kekurangannya gangguan saraf dan otot. Vitamin K, pembekuan darah dan kekurangan pendarahan. Selanjutnya, pengertian mineral. Yang pertama, mineral adalah zat organik dari biologi alam. Yang kedua, penyusunan struktur tubuh seperti tulang, gigi, darah, hormon, dan enzim. Yang ketiga, tidak direproduksikan tubuh, harus dari makanan. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi berfungsi vital. Selanjutnya, fungsi mineral. Yang pertama, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, mendukung kerja saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, membantu membentukkan sel darah merah. Yang keempat, komponen penting enzim dan hormon. Yang kelima, menjaga kekuatan tulang dan gigi. Selanjutnya, contoh mineral, dampak kekurangannya. Mineral yang pertama, kalsium, fungsi utamanya tulang dan gigi, sumber susu dan ikan. Dampak kekurangannya rakitis, kejang otot.
Mineral faktor fungsi utamanya energi sel ATP, sumber daging, telur, tulang, lemak. Mineral magnesium fungsi utamanya aktivitas dan enzim, sumbernya sayuran hijau, dampak kekurangannya kejang kaki. Mineralnya natrium fungsi utamanya elektrolit, sumber garam, dampak kekurangannya kejang pusing. Mineralnya zat besi fungsi utamanya hemoglobin, sumber hati dan sayur, dampak kekurangannya anemia. Yodium fungsi utamanya hormon tiroid, sumber garam beryodium, dampak kekurangannya gondok. Rumus dan struktur vitamin. Vitamin A retinol, rumus umum C20H30O. Bentuk alkohol, bagian dari pigmen retina. Vitamin B1 tiamin tersusun atas cincin 2 kurang metil 6 aminopyrimidina, terikat pada 5 metil 5 hidroksid melitil ziazol. Rumus umum C12H17NOOS. Vitamin B ribolavin memiliki inti isoalkazazin yang mengikat ribotol. Nama kimia lengkap 6,7 dimetil 9D 1 ribitil isoalzatin. Vitamin B niacin, bentuk asam nicotinik acid, bentuk amida nicotinamide. Rumus umumnya C6H2NO2 asam. Vitamin B5 asam pantotenat, rumus kimia C9H17O5N. Penyangkutan derivat butirat dan alanin. Selanjutnya vitamin B6 pyridoxin, rumus kimianya C6H11NO3, terdiksi dari pyridoxin, pyridiksal, pyridoxamin. Vitamin B12 siakobalamin mengandung unsur logam. Kobalko, nama struktur C6H18CO14O14P. Vitamin C asam askorbat, rumus kimianya C6H8O6, antioksidan penting dicairkan sel. Ya, selanjutnya vitamin D kalsiferol, turunan sterol, rumusan umumnya C28H440. Selanjutnya vitamin E tokoferol, rumus kimia C29H50O2, antioksidan lipid mencegahkan oksidasi. Vitamin K filokoinon, rumus umumnya C31H46O2, kofaktor pembekuan darah. Selanjutnya ya contohnya mineral kalsium, simbol kimianya Ca, keterangannya penyusun tulang dan gigi. Ini contoh-contoh rumusan air mineral. Selanjutnya kesimpulan. Vitamin dan mineral merupakan zat gizi mikro yang sangat penting bagi tubuh manusia. Vitamin berperan sebagai koenzim dalam metabolisme serta menjaga fungsi tubuh seperti pertumbuhan, kekebalan, dan perbaikan sel. Selanjutnya, mineral berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, keseimbangan cairan, kontraksi otot, serta pembentukan darah. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin dan mineral secara mandiri sehingga harus didapatkan dari makanan yang bergizi seimbang. Kekurangan vitamin dan mineral dapat mengakibatkan sebagai gangguan kesehatan baik ringan hingga penyakit kronis. Kesadaran masyarakat akan konsumsi makanan sehat perlu ditingkatkan untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Dari PPT tersebut saya meringkaskan jangan banyak-banyak minum air power up, air panter, dan makanan harus dijaga, jangan sering makan mie seperti mie. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.